Hello, what's up everyone? Welcome back to Wong Solo YouTube channel. Di segmen FPL Soccer kali ini masih bersama dengan gua Aufa, bakal membahas tentang review dari Game Week 7. Overall, Game Week 7 adalah game week yang cukup mengecewakan personally buat gua, dan I think juga for most of FPL managers. Average point dari game week 7 ini 38 poin, membuktikan bahwa game week ini nggak cukup banyak poin di sini ya. Banyak sekali pemain-pemain utama yang dicadangkan atau bahkan nggak main sama sekali, dan impactnya adalah average point yang cukup rendah. Okay, so without further ado, this is it. Game week 7 review. Alright, memasuki game week 7 kemarin, banyak sekali pemain-pemain yang masuk dan keluar tim dari para FPL managers, terutama pemain Chelsea ya. Gue perhatiin dari tweet-tweet FPL official, itu banyak banget manajer yang mentransfer in Lukaku dan Marcos Alonso. Lukaku jadi pemain terbanyak yang ditransfer masuk ke dalam tim para FPL managers. Kemudian yang kedua ada Marcos Alonso. Dan ternyata lucunya adalah Marcos Alonso justru start dari bench. Dan sampai peluit akhir berbunyi, dia nggak main sama sekali. What a bummer ya. Jadi game week 7 banyak sekali mengundang cerita. Terus kemudian ada Ronaldo yang justru di luar dugaan dicadangkan waktu lawan Everton kemarin. Kemudian TAA yang udah pasti nggak main saat Liverpool bertandang ke Etihad Stadium. Beberapa pemain yang cedera, listnya udah gue sempat bahas di video sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat di link di atas ini, bisa diklik video sebelumnya. Pemain-pemain yang potensi cedera atau tidak dimainkan di game ke-7. Jadi dari kiper ya, Sanchez, kiper Brighton itu dia bermain tampil cukup bagus ya saat melawan Arsenal, menepis beberapa tendangan. Dia juga melakukan save-save yang cukup bagus sehingga Brighton berhasil menangkan imbang 0-0 tanpa gol. Which is menurut gue cukup fine, dan dengan penampilan yang cukup oke itu dia akhirnya mendapatkan 6 poin. Menurut gue worth it. Dan di samping itu dia juga harganya cukup murah. Saat ini harganya udah 4,6, belum naik lagi dari yang terakhir kali gue cek ya. Oke, di sini karena Marcos Alonso nggak main sama sekali, jadi otomatis dari FPL mereka memasukkan gelandang gue yaitu Gray. Itu masuk otomatis, jadi timnya berubah jadi 3-5-2 formasi akhirnya. Tapi again, di lini pertahanan gue cukup rapuh saat ini ya. Tidak menyumbang begitu banyak poin, hanya 9 poin. Diaz yang kebobolan 2 gol dari Mane dan Salah saat melawan Liverpool kemarin. Ditambah dia kalau nggak salah juga kena kartu kuning. Menurut gue cukup disayangkan. Gue tidak expect bakal Man City ini bakal kebobol 2 gol gitu. Overall permainan City dan Liverpool cukup berimbang. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, kedua tim sama-sama kuat. Mereka sama-sama punya lini tengah dan lini belakang yang cukup solid. Hanya permasalahannya adalah di lini depan. Lini depan mereka nggak punya striker yang murni striker dan punya insting mencetak gol yang cukup bagus ya. Meskipun Salah itu merupakan pemain yang sangat produktif sekarang untuk Liverpool. Dari 7 game week yang udah dimainkan ini, dia selalu memberikan kontribusi, entah itu baik assist maupun gol. Dia selalu outperform. Demikian juga halnya City secara keseluruhan, meskipun timnya kalau gue bisa bilang secara attacking ya tidak seproduktif Liverpool.
tapi mereka punya barisan pertahanan yang cukup solid dan kemampuan tim untuk mencetak gol juga bagus gitu. Hanya permasalahannya juga sama dengan Liverpool, mereka hanya punya striker Gabriel Jesus di depan, tidak punya striker pure murni striker layaknya mungkin kayak di Tottenham ada Harry Kane, di Man United ada Ronaldo gitu dan lain sebagainya. Dan tapi ngelihat dari performa City dan Liverpool ini cukup bisa diprediksi, dan kalaupun ya Ruben Dias kebobol 2 gol itu emang cukup risky. Emang nggak seharusnya big match seperti ini memasang back di belakang, karena udah pasti bakal entah itu matchnya akan terjadi banyak gol, balas-balasan gol, atau justru imbang tanpa gol. Memang agak gambling, tapi menurut point of view gue, Dias masih menjadi salah satu back terbaik di Liga Inggris musim ini, bahkan dari sejak musim lalu. Dan ya ini cuma salah satu dari game week yang buruk aja gitu, dia dapat 0. Selanjutnya ada Tomiyasu, dia clean sheet lawan Brighton meskipun Arsenal tidak menang dan tidak mencetak gol. Setidaknya Tomiyasu tetap clean sheet, jadi sekarang dia udah 3 kali clean sheet dari 4 match yang dia udah mainkan. Cukup ngeboost poin gue di barisan pertahanan ya, 6 poin, dan gue cukup puas. Yang ketiga ada Eric Dier ya, kebobolan 1 gol. Jadi Tottenham Hotspur lawan Aston Villa menang 3-1. Hanya saja Eric Dier gagal clean sheet. But it's okay, untungnya timnya menang, jadi dia masih dapat 3 poin. Dan gue jujur tidak melihat pertandingan antara Spurs lawan Villa, tapi ngelihat dari hasil akhirnya gue rasa permainannya cukup bagus. Dan Eric Dier waktu itu sempat cedera saat lawan Man City ya kalau nggak salah, gue lupa, yang terus dia sempat diragukan main. Ternyata dia sekarang udah fine aja di dua match terakhir setelah dia ditarik keluar lapangan waktu itu. Ya cuma Eric Dier adalah pemain yang murah, tapi ya sayangnya dia timnya sendiri Spurs juga masih inconsistent ya. Meskipun di 3 pertandingan pertama itu menang, tapi dia juga 3 pertandingan berikutnya kalah. Baru di game week kemarin, game week 7 ini dia menang lagi 3-1. Tapi ya itu, Eric Dier back tengah, dia sebenarnya secara kontribusi agak sulit untuk mencetak gol. Cuma yang gue suka adalah atributnya, yaitu dia mengambil free kick. Ya, dia free kick taker yang cukup handal dan dipercaya oleh Spurs untuk ngambil tendangan short range free kick, I think. Jadi itu salah satu kenapa gue masih mempertahankan Eric Dier di tim ini. Oke, di lini tengah yaitu ada Gray ya lawan Man United, dia jadi starter, mainnya biasa aja overall ya. Everton berhasil nahan imbang setelah MU lebih dulu unggul lewat golnya Anthony Martial, tapi kemudian dibalas di babak kedua sama Andros Townsend, dan akhirnya MU juga gagal menang. Di sini Greenwood main sebagai starter tapi tidak memberikan kontribusi apapun, baik itu gol maupun assist. Dia justru malah dapat kartu kuning sehingga poinnya cuma 1. Overall dari lini tengah dari pemain-pemain gue di lini tengah ini, mereka bermain tidak seperti biasanya. Even seperti Ben Rahma, Ismail Assar tidak menunjukkan kemampuan terbaiknya di game week 7 ini. Gue juga nggak bisa tahu kenapa. Mungkin juga kelelahan bisa. Makanya semoga setelah nanti jeda internasional habis minggu ini, jadi minggu depan starting game week ke-8, lini tengah bisa mengambil poin lebih banyak lagi. Tapi dari overall pemain ini, gue masih menyarankan untuk tetap mempertahankan Salah, karena Salah sejauh ini adalah pemain yang paling konsisten penampilannya. Karena dari 7 game week yang udah dimainkan bareng Liverpool, dia itu sudah, let me see ya, dia udah mencetak
Berapa golnya gue agak lupa, tapi statsnya dia cukup bagus. Ya, oke, jadi dari 7 game week dia udah mencetak 6 gol dan 4 assist, 4 kali clean sheet. Jadi menurut gue dia adalah itu tadi pemain yang sangat-sangat produktif dan konsisten. Di game week 7 kemarin ya, ini di game week 7 ini dia dapat 13 poin. Ini dia membuktikan bahwa ya penampilan dia memang sekalipun lawannya adalah lawan berat, dia tetap all out dan tetap perform dengan kemampuan terbaiknya. Dan sekarang barisan depan gue juga minggu ini nggak cukup produktif. Antonio, timnya West Ham, di luar dugaan justru kalah sama Brentford gitu. Antonio dia nggak mencetak gol, golnya dicetak sama Bowen. Dan di Brentford juga strikernya Ivan Toney masih belum menunjukkan kemampuan terbaiknya layaknya dia bermain di Championship League last season, dimana dia jadi top scorer last season ya. Di EPL musim ini dia masih berusaha lagi untuk mencari kemampuan terbaiknya. Dan saat lawan West Ham kemarin dia juga nggak mencetak gol maupun assist, so dia cuma dapat 2 poin. Yang lebih mengecewakan adalah Ronaldo, dia hanya cuma bermain di babak kedua sehingga poinnya cuma 1. Dan gue rugi banget udah ngaptenin dia. Had I known he was gonna be on the bench, gue bakal lebih pilih Antonio untuk jadi kaptennya, karena otomatis poin gue bakal 40 ya, nambah 2 poin. Tapi oke, it is what it is, yang udah terjadi ya udah. Dan memasuki game week ke-8 nanti bakal banyak big match, ada pertandingan-pertandingan seru lainnya. Ini kalau kita lihat jadwalnya ya. Di game week ke-8 Arsenal bakal ketemu Crystal Palace. Harusnya cukup mudah untuk tim Arteta mengatasi Crystal Palace yang juga masih angin-anginan mainnya. Tapi kemarin sempat menahan imbang 2-2 saat lawan Leicester City ya. Terus kemudian Brentford harus menghadapi Chelsea. Ini pertandingan berat. Dan Chelsea lawan Brentford, gue rasa Alonso bakal kembali bermain. Hopefully dia bisa fit dan memberikan kontribusi, nggak dicadangkan juga sama Thomas Tuchel. Gue bakal ikuti terus perkembangannya pemain ini. Apakah nanti Tuchel bakal ada press conference tentang Alonso? Yang pasti ini bakal jadi menarik banget untuk terus diikuti ya perkembangan dari Marcos Alonso, karena so far dia udah kontribusinya cukup bagus di Chelsea. Kalau kita lihat statistiknya itu, kita coba, jujur nggak begitu hafal, tapi kalau dilihat dari statsnya so far itu Alonso sudah bermana sih dia? Oke, sorry gengs. Oke, so Alonso udah 39 poin total dari 7 game week ini. 1 gol dan 1 assist, 4 kali clean sheet. Dari 7 game dia udah 4 kali clean sheet, which is very good ya untuk seorang back. Makanya gue rasa ntar di pertandingan berikutnya melawan Brentford dia bakal main lagi. Dan kemarin itu I think Thomas Tuchel cuma merotasi aja karena kelelahan takutnya kan saat habis main di Liga Champions. Kemudian ada Burnley lawan Manchester City, dan juga Man City lawan Burnley. Man United bakal ketemu Leicester.
Leicester City away game, Tottenham Hotspur bakal ketemu Newcastle United, dan yang bakal sulit adalah Watford lawan Liverpool. Secara statistik dan di atas kertas harusnya ya Liverpool bisa mengatasi Watford dengan mudah, dan gue rasa Salah bakal jadi pembeda lagi, bakal jadi fine margin ya buat Liverpool. And I think most of FPL managers will captain Salah for game week 8. Begitupun juga dengan gue hampir pasti akan mengkapten Salah, karena ngelihat dari performanya yang cukup konsisten dan bagus, Salah bakal jadi salah satu choice untuk kapten di game week 8. Oke guys, jadi dari overall tim gue ini, game week ini gue hanya mendapatkan 38 poin. Dan di game week ke-8 nanti gue bakal bisa mentransfer out satu pemain dan memasukkan pemain baru. Gue masih ada 1,7 juta di bank. Jadi ini bakal menarik sekali untuk gue. Jujur belum tahu siapa pemain yang akan gue masukkan nantinya. Gue masih akan terus melihat perkembangan game week ke-8, karena mengingat di week ini atau di minggu ini ada pertandingan internasional atau jeda internasional, mana banyak pemain-pemain yang dipanggil ke timnas untuk membela timnasnya. Jadi gue tidak akan terburu-buru untuk mengatur strategi sekarang ini, tapi in the meantime gue bakal memantau in case ada pemain-pemain yang cedera atau nggak bisa tampil nantinya di game week 8, baru gue akan decide setelah itu. Oke guys, itu tadi adalah review singkat dari gue untuk game week 7 kemarin. Hopefully bisa memberikan lu insight, juga bisa memberikan informasi yang bagus buat game week ke-8. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share this video. And I'll see you guys soon on the next video.